Selamat pagi Bu Sela, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang shaping. Shaping adalah pembentukan suatu respon melalui pemberian penguatan atas respon-respon lain yang mengarah atau mendekati respon yang dibentuk itu. Kemudian pengertian lainnya adalah shaping merupakan metode dalam pemberian pertolongan atau bantuan pada individu dengan cara memecahkan langkah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga akhirnya terbentuklah suatu langkah dari perilaku yang diharapkan. Aspek perilaku yang dapat dibentuk melalui shaping. 1. Topografi merupakan bentuk kecil dari sebuah respon, misalnya dalam bentuk kata mama, di mana dari ma. Di sini perilaku kita pilah-pilah menjadi bentuk kecil. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi dari sebuah perilaku adalah seberapa sering suatu perilaku muncul dalam satu periode. Ketiga, durasi. Durasi dari sebuah perilaku adalah lamanya perilaku itu terjadi dalam suatu waktu. 4. Latensi. Lama waktunya antara stimulus yang muncul dengan timbulnya respon atau waktu reaksi. Kelima, intensitas. Merupakan kekuatan respon dari suatu aktivitas, misalnya latihan mengemudikan mobil. Awalnya tersendat-sendat, kemudian bertambah lancar. Seiring dengan seringnya latihan yang dilakukan, maka akan membuat semakin lancar dalam mengemudikan mobil. Faktor yang mempengaruhi keefektifan shaping. 1. Spesifikasi perilaku akhir yang ingin dicapai. Ketepatan pemilihan perilaku yang spesifik akan mempengaruhi ketepatan hasil. Kedua, memilih perilaku awal. Hal ini bertujuan untuk menetapkan level pencapaian awal yang dimiliki, karena program shaping bertujuan untuk mencapai perilaku secara bertahap. Yang ketiga, memilih tahap shaping. Mulai perilaku awal bergerak ke perilaku akhir. A. Tidak ada pedoman ideal. Beberapa kali pencobaan dari langkah satu ke langkah berikutnya. B. Tidak ada pedoman ideal berapa banyak tahapan yang harus digunakan pada program shaping. C. Penetapan ditentukan secara fleksibel sesuai kecepatan belajar konseling. D. Ketepatan jarak waktu perpindahan tahapan. Penggunaan shaping. 1. Membentuk perilaku baru, misalnya trik atraksi lumba-lumba. Yang kedua, memunculkan kembali perilaku yang sebelumnya sudah pernah muncul. Perilaku tersebut sudah pernah muncul, namun karena suatu alasan, perilaku tersebut tidak dimunculkan lagi oleh orang tersebut. Misalnya memunculkan perilaku tidak berbahaya yang enggan dimunculkan oleh orang tersebut karena trauma. Yang ketiga, mengubah beberapa dimensi perilaku yang dimunculkan seseorang. Langkah-langkah menggunakan teknik shaping. 1. Tentukan target behavior. Dengan menemukan target behavior, kita bisa menetapkan apa dan kapan program ini akan berhasil. Jika memungkinkan, pilih perilaku yang dapat tetap terkontrol oleh natural reinforcer setelah dilakukan program shaping. Yang kedua, menentukan apakah shaping adalah prosedur yang paling tepat. Shaping tepat dilakukan jika perilaku yang menjadi tujuan belum pernah muncul sama sekali. Jika perilaku tersebut sudah pernah, apalagi sering muncul pada orang tersebut, maka kita tidak perlu melakukan teknik shaping, hanya perlu menggunakan differential reinforcement untuk meningkatkan frekuensi dari perilaku sasaran. Yang ketiga, identifikasi starting behavior. Starting behavior ini sebagai langkah awal haruslah perilaku yang sudah sering atau biasa dilakukan oleh orang tersebut dan berhubungan dengan target behavior. 4. Tetapkan langkah-langkah untuk shaping. Setiap langkah harus semakin mendekati target behavior. Perubahan dari langkah satu ke langkah yang lain tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Jika perubahan terlalu kecil, maka progresnya terlalu lambat atau lama. Kelima, tetapkan range first-nya. Pilihlah konsekuensi yang akan menguatkan orang tersebut dan berperilaku sesuai dengan prosedur shaping. Reinforcement harus segera diberikan setelah perilaku yang diharapkan di tiap langkah muncul. Keenam, lakukan differential reinforcement pada setiap successive approximation. Mulai dari starting behavior diberi penguatan pada perilaku sehingga perilaku mudah muncul, kemudian mulai beri penguatan pada perilaku yang baru yang ada pada langkah berikutnya dan berhenti memberikan penguatan pada perilaku sebelumnya. 7. Perpindahan langkah shaping harus dilakukan secara berurutan atau mengikuti tahapan yang tepat. Tiap langkah shaping adalah batu loncatan untuk langkah berikutnya. Ketika seseorang sudah menguasai satu langkah, segeralah maju ke langkah berikutnya yang lebih mendekati target behavior. Terima kasih.